Halo, Fantastic People. Welcome to 26 LD, ngobrol asik bareng 26. Sebelum kami perkenalkan diri, kalian tahu nggak sih kami ini mau ngapain? Iya juga, emangnya mau ngapain? Ya elah, aku kira tahu. Jadi seperti yang kalian lihat di depan kami, beliau adalah pembina OSIS Sekolah SMPN 26 Surabaya. Nah, di podcast kali ini kami akan ngobrol-ngobrol santai nih bersama Bu Sriatin. Boleh melambai ke kamera? Perkenalkan, saya Bu Sriatin dari SMP Negeri 26 Surabaya selaku pembina OSIS. Kira-kira Bu Sri tahu nggak sih tema podcast yang akan kami bawakan kali ini itu apa? Kayaknya kalau boleh saya tebak ya, masalah ini Apa tuh? berbagi pengalaman selama menjadi pembina OSIS di SMP Negeri 26 Surabaya. Lebih tepatnya sih seputar tugas pembina OSIS SMPN 26. Iya, iya juga betul. Permulaan dulu, Bu Sri bisa menceritakan keterlibatan Bu Sri selama menjadi pembina OSIS. Kebetulan saya menjadi pembina OSIS ini kurang lebih 2 tahun lebih lah, sekitar 3 tahun kurang. Nah, kebetulan saya selama menjadi pembina OSIS ini banyak sekali yang saya alami, baik suka maupun dukanya, karena yang saya hadapi adalah siswa-siswi yang tentunya mengalami banyak perubahan juga dari tahun ke tahun. Ada perbedaan dari generasi yang awal saya bina sampai sekarang, ada perbedaannya mungkin ya karena tiap-tiap siswa punya karakter dan punya ciri yang berbeda dari tahun ke tahun itu. Nah, selama saya menjadi pembina OSIS ini ada hal yang menarik dan unik lah, karena banyak yang saya temui anak-anak itu kadang-kadang ya curhat, kadang-kadang ya membuat jengkel juga kalau waktu ada bimbingan tidak cepat-cepat segera diselesaikan, sering menunda. Ya mungkin itu yang keterlibatan saya selama menjadi pembina OSIS ini. Apa sih yang menjadi peran utama sebagai seorang pembina OSIS? Peran utama sebagai pembina OSIS di sini adalah sebagai pembimbing juga, kemudian motivator juga, fasilitator bagi semua anggota OSIS dan juga anggota MPK, agar apa yang sudah menjadi program yang mereka tentukan itu bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai apa yang diinginkan oleh sekolah, juga memberikan yang terbaik bagi sekolah, terutama kegiatan dan program-program yang sudah ada di sekolah ini, sehingga akan membawa warna dan memberikan kemajuan yang bagus untuk SMP Negeri 26 ini. Dalam menjadi pembina OSIS, Bu Sri kan pastinya mengalami kesulitan, tantangan. Nah, itu Bu Sri gimana cara ngatasinya? Kalau tantangan sih adanya ini, kadang-kadang siswa itu punya karakter yang berbeda, kerjanya kadang ada yang cepat, kadang ada yang lambat. Nah, ini merupakan tantangan bagi saya, bagaimana supaya siswa itu bisa mengikuti teman-teman anggota sekbid yang lain. Kadang-kadang masing-masing sekbid itu antar kerjanya itu beda-beda, kadang ada yang cepat, kadang ada yang lambat, kadang ada program yang terrealisasi walaupun tanpa adanya motivasi maupun ada komando, mereka bisa menyelesaikan programnya dengan baik. Tapi ada yang mereka itu programnya dilaksanakan apabila ada komando dari saya. Nah, dengan tantangan-tantangan ini yang otomatis saya harus punya strategi bagaimana supaya program mereka itu bisa dilaksanakan dengan melakukan pendekatan, menanyai bagaimana program itu sudah direncanakan apa belum, supaya mereka termotivasi juga dan bisa memunculkan inovasi dan kreativitasnya tanpa menunggu komando. Itu kalau menurut saya.
kira-kira lebih sulit dari tantangannya itu lebih banyak dari anggota OSIS kelas 7 atau kelas 8? Kalau tantangan ya namanya dari antara kelas 7 dan kelas 8 ini, namanya kelas 7 kan masih baru, otomatis menjadi anggota OSISnya juga masih kurang pengalaman. Nah, ini justru tantangannya lebih banyak dari kelas 7 karena mereka itu butuh penyesuaian juga dengan kakak kelasnya, kemudian mereka jadi banyak belajar dari kakak kelasnya juga, otomatis untuk bisa memotivasinya butuh waktu yang agak lama dan juga proses penyesuaiannya juga itu yang menjadi tantangan di kelas 7 daripada kelas 8. Dari berbagai kegiatan yang diadakan OSIS, ada nggak sih yang jadi salah satu favoritnya Bu Sriatin? Kegiatan selama ini yang saya pegang itu kegiatan Gebyar P5. Itu saya merasa salut pada anak-anak karena bisa memunculkan kegiatan yang dengan sebegitu banyaknya dengan kreativitas mereka sehingga membuat siswa-siswa yang lain itu menarik, ingin ikut terlibat di dalam kegiatan itu dan banyak yang menonton sehingga mereka itu kelihatan senang dengan apa yang sudah ditampilkan oleh acara yang sudah dirancang anggota OSIS itu yang sangat berkesan dan juga adanya keterlibatan antara guru dengan anggota-anggota OSIS tuh. Itu kan dari periode yang lama ya, soalnya kan periode yang baru ini belum melakukan Gebyar P5. Kalau dari periode yang baru ini apa? Yang saya harapkan dari periode yang baru untuk anak OSIS ini yang saya tunggu untuk dalam waktu dekatnya, kayaknya ini hari ulang tahun SMP 26 yang pada bulan Februari nanti saya tunggu gimana gebrakannya, sejauh mana perencanaannya dan apa kreativitas yang akan mereka munculkan, itu yang nanti akan saya tunggu dan saya harapkan supaya lebih baik daripada yang tahun sebelumnya. Oh iya, kalau Bu Sri sebagai pembina OSIS itu pernah lihat nggak sih perubahan positif dari anak yang ikut organisasi OSIS, yang mungkin awalnya itu anak itu agak gimana gitu, tapi setelah masuk organisasi OSIS itu jadi berubah? Kayaknya yang perubahan seperti itu tuh dari yang kelas 8. Kalau kelas 7 itu kayaknya kurang banyak. Iya, belum ada. Yang kelas 8 itu yang sudah ada perubahan, yang dulunya pendiam menjadi lebih bisa bersosialisasi karena bagaimanapun mereka dituntut untuk bisa bekerja sama dengan teman yang lainnya. Itu yang bisa saya lihat dari perkembangan untuk OSIS yang baru ini. Gimana sih perasaannya Bu Sriatin saat menjadi pembina OSIS di SMPN 26 Surabaya? Untuk perasaan saya selama menjadi pembina OSIS di sini ya sangat sangat berkesan juga dan juga merupakan tantangan bagi saya karena saya harus dihadapkan dengan beberapa siswa yang punya punya keinginan, punya bakat menjadi pemimpin, tapi mereka memiliki karakter dan latar belakang yang berbeda, sehingga saya memberikan pendekatan kepada masing-masing anggota itu dengan cara yang berbeda juga, terutama masing-masing anggota sekdipnya itu. Jadi ya perasaan saya sih senang juga karena saya harus bisa mengikuti dunia mereka, mengikuti bagaimana supaya saya bisa seperti mereka, anak-anak bisa ikut mengikuti saya dan saya bisa mengikuti keinginan mereka. Jadi enjoy aja, enak, menikmati. Saat Bu Sri membimbing anak-anak OSIS ini pernah nggak sih ngerasa jengkel atau capek banget? Ya namanya manusia ya mesti kadang-kadang seperti itu. Tidak semuanya apa yang saya harapkan itu terrealisasi. Kadang-kadang kita juga senang apabila anak-anak itu melakukan apa yang sesuai dengan apa yang saya inginkan, tapi kadang-kadang ada yang membuat saya itu jengkel kalau apa yang sudah mereka rencanakan tapi tidak segera dilaksanakan, sudah dibicarakan dengan saya nyatanya tidak segera direalisasikan. Nah itu yang membuat saya harus menunggu dan saya harus
menuntut saya untuk lebih bersabar, bagaimana mereka itu bisa melaksanakan secepatnya agar tidak menunda-nunda. Nah, itu yang membuat saya. Berarti yang membuat jengkel tuh anak-anak OSIS banyak omongnya doang ya. Bukannya banyak omongnya, kadang-kadang kan namanya siswa itu kan beda-beda, kadang ada yang kerjanya cepat, kadang ada yang agak lambat. Nah, seperti itu. Nah, itu juga ya termasuk tantangan juga. Pak Bu Sri, ada motivasi dan pesan untuk anggota OSIS di SMPN 26 Surabaya ini? Kalau pesan sih saya saya harapkan untuk semua anggota OSIS dan MPK ini, karena kalian adalah membawa nama baik dan juga kemajuan SMP Negeri 26 ini, karena tanpa partisipasi dan peran kalian mungkin sekolah ini kurang memberikan corak warna yang kurang wah ya. Jadi saya harapkan kalian tetap kompak dan kerjasama untuk tetap melaksanakan program-program yang sudah kalian rencanakan dengan baik, supaya 26 ini menjadi lebih maju ke depannya. Itu yang saya harapkan dari anggota OSIS dan juga anggota MPK, supaya masalah-masalah yang kurang baik dari yang muncul di sini bisa diminimalisir dengan peran mereka dan bisa menyatukan semua siswa SMP Negeri 26 ini dengan baik. Nah, untuk anggota OSIS yang menonton nih, bisa diperhatikan pesan-pesan dari Bu Sri. Ya, semoga mereka semua mau mengikuti dan mau melaksanakan apa yang saya inginkan. Terima kasih banyak Bu Sriatin atas wawancara yang sangat informatif ini. Ini saya mau ada pantun nih untuk Boleh, Anda. boleh. Sepatu cantik dari kulit rusa, Cakep, beli sepasang untuk tetangga. cakep. Kalau berjuang sekuat tenaga, kalau jatuh harus bagi juga. Sih, Itu keren yang nih. saya sampaikan. Oke, 96 people. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai sini dulu. Dadah.